Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir dengan NIM D0218525. Di video ini saya akan menjelaskan B3 dan jenis-jenis limbah serta cara pengolahannya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Apa itu B3? B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, atau kerap disingkat B3, adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat menyebabkan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain dan atau lingkungan hidup pada umumnya, karena sifat-sifatnya itu bahan berbahaya dan beracun, serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Next, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun atau B3 sebagai zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Next, bahan-bahan tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok bahan yang bersifat pertama itu mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi, oxidizing, sangat mudah sekali menyala atau extreme flammable, sangat mudah menyala, highly flammable, mudah menyala, flammable atau flammable, amat sangat beracun atau extreme toxic, sangat beracun atau highly toxic, dan selanjutnya beracun, moderately toxic, berbahaya, harmful, corrosive atau corrosive, bersifat iritasi, irritant, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment, carcinogenic atau carcinogenic, teratogenik, dan yang terakhir itu mutagenik. Next, cara pengendalian B3. Pertama itu B3 harus dipisahkan dengan bahan yang bukan B3. Artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus bahan B3. Memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Kemudian tersedia material safety data sheet atau biasa disingkat MSDS atau lembar data pengaman atau LDP yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisika B3, sifat kimia, cara penyimpanan, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, dan cara pengolahan limbah B3 dan sebagainya. Kemudian terdapat safety shower, A-Washer atau alternatif A-Washer. Kemudian APD sesuai risiko berbahaya. Kemudian spill kit untuk menangani tumpahan B3. Dan terakhir terdapat rambu dan simbol B3 untuk menunjukkan klasifikasi B3. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis limbah dan cara pengolahannya. Next, berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerat, pencucian, dan pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Next, cara pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah
Rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Adapun urutan pengolahan limbah B3 sebagai berikut. Pertama penyimpanan, kedua pengumpulan, ketiga pengangkutan, keempat pemanfaatan, kelima pengolahan, dan keenam penimbunan. Next. Ya, penyimpanan dan pengumpulan dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi berbahaya terhadap lingkungan dapat dihindarkan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain bentuk kemasan atau tong atau tangki, tata cara pengemasan, bangunan dan tata ruang tempat penyimpanan serta lokasi penyimpanan. Kemudian pemanfaatan limbah B3 merupakan kegiatan daur ulang atau recycling, perolehan kembali, recovery, dan penggunaan kembali, reuse. Next, pengolahan limbah B3 secara fisika dan kimia dimaksudkan untuk mengurangi daya racun limbah B3 dan atau menghilangkan sifat atau karakteristik limbah B3 dari berbahaya menjadi tidak berbahaya. Kemudian pengolahan stabilisasi atau solidifikasi dapat mengubah watak fisik dan kimiawi limbah B3 dengan cara penambahan senyawa pengikat B3 agar pergerakannya terhambat atau terbatasi dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar. Yang ketiga itu pengolahan secara insinerasi, yaitu menghancurkan senyawa B3 yang terkandung dalam limbah B3 menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.